Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sahira dengan NIM A1A223057 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi, kelas R002, mata kuliah Sejarah Eropa. Tuh. Bayangkan Anda hidup di Eropa pada awal tahun 1900-an. Kafe-kafe ramai di Paris, musik klasik mengalun di Wina, dan orang-orang percaya bahwa masa depan akan cerah. Kereta api melaju cepat, lampu listrik mulai menerangi kota-kota, dan ilmuwan merayakan penemuan baru. Namun, seperti langit cerah sebelum hujan deras, di balik semua keindahan itu, dunia menyembunyikan ketegangan yang tak terlihat. Negara-negara saling membangun senjata, saling mengawasi, dan saling memendam curiga. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi dunia akan berubah selamanya. Di Eropa, kekuasaan adalah segalanya. Prancis ingin membalas dendam pada Jerman. Jerman ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan baru. Inggris menjaga kejayaan lautnya. Rusia merasa bertanggung jawab melindungi bangsa Slavia. Dan di Balkan, api nasionalisme berkobar. Balkan adalah tempat di mana kekaisaran-kekaisaran tua mulai rapuh. Bangsa-bangsa kecil ingin merdeka. Austria-Hongaria berusaha mempertahankan wilayahnya. Serbia bermimpi besar menjadi pemimpin bangsa Slavia. Semua ini membentuk sebuah jaringan-jaringan rumit yang menunggu untuk putus. Dan ketika satu benang putus, semuanya ikut terurai. Pada tanggal 28 Juni 1914, sebuah mobil hitam perlahan melaju masuk ke Sarajevo. Di dalamnya duduk seorang bangsawan, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie. Mereka datang melakukan perkunjungan resmi, namun di jalanan, beberapa pemuda sedang menunggu membawa senjata dan harapan bahwa hari ini akan mengubah sejarah. Salah satunya adalah seorang remaja berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip. Ketika mobil Franz Ferdinand berhenti di tikungan, Princip melihat kesempatan. Dua tembakan dilepaskan dalam hitungan detik. Dunia yang tenang itu mendengar gema pertama dari bencana besar. Austria-Hongaria marah. Serbia menolak tuntutan. Sekutu-sekutu bergerak seperti domino yang jatuh satu persatu. Dan hanya dalam waktu beberapa minggu, Eropa terbakar. Di kota-kota besar, kereta-kereta penuh para pemuda berangkat menuju medan perang. German armies are locked in a bloody struggle at Verdun. The Russian army is on the march in the east to help its western allies. Banyak yang merasa bersemangat. Mereka pikir ini hanya akan menjadi perang pendek, mungkin beberapa bulan saja. Di Jerman, keluarga melambaikan tangan sambil berkata, "Jangan khawatir, kalian pulang sebelum Natal." Tapi mereka tidak tahu, perang ini bukan perjalanan pulang. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah wajah dunia. Di front barat, tentara menggali parit-parit panjang sedalam 2 meter, berliku seperti ular tak berujung. Ribuan kilometer parit membelah Eropa menjadi garis-garis kematian. Bayangkan jika Anda berdiri di sana, hujan turun, tanah berubah menjadi lumpur, aroma gas mesiu bercampur dengan bau mayat.
Ratusan tikus berkeliaran, peluru tak berhenti mengejar. Setiap hari terdengar teriakan, "Gas! Gas!" Tentara berebut memakai masker. Siapa yang terlambat, paru-parunya terbakar. Pertempuran Somme dan Verdun menjadi simbol kengerian. Di Somme, pada hari pertama saja, lebih dari 57 tentara Inggris jatuh. Sementara di Verdun, 9 bulan penuh darah dan air mata tercurah. Di dalam parit, waktu seakan berhenti. Setiap detik adalah pertaruhan hidup dan mati. Perang yang melampaui benua. Perang kemudian tidak hanya terjadi di Eropa. Di Timur Tengah, pasukan Ottoman bertempur mati-matian. Di Afrika, wilayah-wilayah jajahan menjadi perebutan. Di Asia, Jepang melihat kesempatan memperluas kekuasaannya. Negara-negara jajahan pun terseret. Tentara dari India, Afrika, Australia, Kanada, hingga Asia Tenggara ikut bertempur. Tapi sebagian dari mereka tanpa pernah memahami alasan perang ini. Dunia benar-benar menjadi satu medan pertempuran besar. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat mengamati dari jauh. Tetapi pada tahun 1915, kapal Lusitania tenggelam oleh torpedo Jerman. Ratusan warga Amerika tewas. Lalu Jerman mengirim telegram rahasia kepada Meksiko mengajak mereka menyerang Amerika. Ketika rahasia itu terbongkar, Amerika merasa terhina. Akhirnya, pada tahun 1917, Amerika masuk ke perang. Tentara-tentara muda dari seberang lautan datang membawa energi baru. Kehadiran mereka seperti dorongan terakhir yang diperlukan untuk mengubah jalannya perang. Pada tahun 1918, dunia berada di ambang kelelahan. Rusia mengalami revolusi dan keluar dari perang Austria-Hungaria, terpecah belah. Ottoman runtuh, Jerman mengalami kelaparan, kerusuhan, dan revolusi internal. Di tengah kekacauan itu, pasukan sekutu meluncurkan serangan besar-besaran. Jerman tidak mampu bertahan lagi. Dan tanggal 11 November 1918, pukul 11 siang, tanda gencatan senjata ditandatangani. Senjata-senjata dihentikan. Keheningan kembali turun setelah 4 tahun yang terasa seperti keabadian. Ketika perang usai, dunia mendapati dirinya berubah total. Lebih dari 17 juta nyawa hilang, kota-kota hancur, generasi muda menjadi the lost generation. 4 kekaisaran hilang dari peta, negara-negara baru lahir. Dan untuk pertama kalinya, dunia merasakan dampak perang modern. Tank, gas beracun, senapan mesin, pesawat tempur. Perjanjian Versailles dijadikan solusi. Namun hukum berat kepada Jerman justru menanam benih kebencian yang kelak tumbuh menjadi Perang Dunia II. Jadi, Perang Dunia I bukan hanya kisah tentang negara, senjata, ataupun pertempuran. Ini adalah kisah manusia tentang pria muda yang meninggalkan rumah tanpa tahu bahwa mereka tidak akan kembali lagi. Tentang keluarga yang kehilangan segalanya, tentang dunia yang terbangun dari mimpi indah, lalu jatuh ke dalam penderitaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan lewat perang ini, sejarah memberi kita pelajaran penting bahwa kekuatan, keserakahan, dan kebencian dapat menghancurkan dunia dalam sekejap. Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa sejarah seperti itu tidak pernah terulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.